Bentar ya, Kak. Ya, selamat malam buat teman-teman, Kak Antoni, dan dari tim kampusku. Mungkin sebelum mulai, izinkan perkenalkan dulu ya. Nama saya Wisnu Haryawan Triasmoro, bisa dipanggil Wisnu. Kalau untuk saat ini, background saya sih sebenarnya digital marketing spesialis. Udah ya 2,5 tahun sampai 3 tahun di startup, tapi untuk ya akhir-akhir ini beralih. Jadi saya salah satu MVP di Apotheka 24. Mungkin teman-teman familiar ya dengan Apotheka 24, tetapi di K24 saya masih megang mengenai marketing. Jadi saat ini juga masih megang terkait sosial media. Jadi sebagai trainer sosial media di K24. Nah, kalau untuk malam ini kita akan membahas mengenai tips and trick buat winning content untuk bisnis UMKM atau untuk teman-teman yang mungkin bekerja di suatu tempat atau agensi atau suatu UMKM atau bahkan teman-teman yang ingin membuat bisnis. Nah, ini kita akan sharing-sharing mengenai gimana sih cara pembuatan win content. Nah, pertama alasan kenapa sih harus konten marketing atau kenapa sekarang di sosial media itu banyak konten-konten untuk menjual suatu produk. Jadi, menurut data di internet itu dari Google dan Kepios, jadi selama Februari tahun 2002, orang itu mencari suatu brand itu pertama adalah dari social networks. Jadi apa aja sih social networks? Ya, social networks itu salah satunya adalah sosial media. Apalagi sekarang sosial media itu banyak sekali ya channelnya, ada Facebook, ada IG, ada TikTok, ada LinkedIn bahkan, dan lain sebagainya untuk sekarang ini. Nah, yang kedua baru search engine. Mungkin teman-teman udah familiar ya, apa sih search engine? Jadi search engine kayak Google, Mozilla, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah consumer review. Jadi sekarang mulai tahun 2022, kebanyakan orang itu mencari suatu brand itu dari social networks. Jadi dulu pertama adalah customer review. Kita lihat Google, lihat tempatnya, kemudian lihat reviewnya. Tapi sekarang semakin tahun semakin ke sini orang itu akan melihat suatu brand atau suatu tempat atau suatu produk itu dari social networks. Nah, selanjutnya adalah konten sama dengan jembatan atau pesan brand ke market. Gimana sih maksudnya? Nah, jadi kalau teman-teman punya brand atau teman-teman bekerja di suatu brand dan itu sebenarnya punya market fit atau market yang bagus, nah lebih baik itu dibuatkan suatu konten. Kenapa? Karena konten itu sebagai jembatan ke market. Jadi misalkan nih teman-teman punya brand kaos. Kaosnya bagus nih punya teman-teman. Bahannya bagus, bahannya halus, awet, kemudian sablonannya bagus, gak gampang ngeletek gitu ya. Nah, supaya orang-orang itu tahu gimana baju teman-teman, teman-teman bisa buatkan konten. Nah, konten itu berbagai hal formatnya. Sekarang bisa gambar, bisa video, dan lain sebagainya. Pokoknya gimana sih cara membuat market itu tahu produknya kita tuh bagus atau apa sih value dari produk yang kita jual. Nah, terus apa nih yang kita lakukan kalau misalkan kita udah punya suatu produk, punya suatu usaha, supaya market kita itu tahu kalau kita itu jualan, atau market itu tahu value dari produk kita. Nah, yang satu adalah membuat konten untuk mencari followers. Ini khusus sosial media. Jadi, pertama kita main sosial media, jangan pernah punya mindset langsung laku jualannya. Karena apa? Membangun sosial media itu perlu waktu yang panjang. Kenapa? Karena sekarang ini sosial media sangat banyak yang memakai. Ya, apalagi
konten kita itu harus seberapa unik, seberapa punya power, seberapa membuat aware orang lain, atau seberapa kreatif. Jadi tantangan sekarang untuk bermain sosial media itu berat. Tetapi ketika kita punya suatu produk, kita bisa nih cari niche marketnya siapa. Misalkan kita jual kaos, sebenarnya orang yang beli kaos itu siapa? Ketika kita jual makanan cemilan, itu yang jualan siapa? Nah, jadi ketika teman-teman ingin membuat konten, disesuaikan dengan target marketnya. Nah, ketika udah sesuai dengan target market, konten teman-teman akan cepat naik. Apalagi sekarang konten itu semua berbentuk video ya. Jadi kita ketika bermain sosial media, khususnya Instagram Reels, itu video akan disebarkan oleh Instagram tanpa ke followers kita. Jadi kalau dulu hanya terbatas nih ke followers kita, tetapi kita sekarang tidak hanya ke followers kita, tetapi ke semua yang relevan. Misalkan aku suka nyari baju atau kaos. Nah, konten-konten yang itu ada caption kaos atau itu membicarakan kaos atau apapun itu akan masuk ke aku kontennya. Jadi sekarang sosial media udah punya suatu algoritma sendiri, dan apalagi sekarang udah ketolong kayak TikTok, kemudian Reels itu udah menyebar seluas-luasnya, nggak memandang berapa followersnya kita. Yang penting konten kita itu disukain. Nah, yang kedua adalah bangun hubungan untuk rasa percaya. Jadi sosial media itu sebagai ajang untuk membuat orang lain yang belum tahu kita itu menjadi percaya dengan kita. Misalkan gini, contoh ya, teman-teman sekarang kalau beli obat misalkan 324. Tuh. Nah, asumsikan teman-teman belum pernah nih beli obat 324, tapi teman-teman itu sakit, misalkan sakit perut atau diare gitu. Nah, obat apa ya yang cepat sembuh, atau aku harus beli di mana ya untuk obat supaya diareku cepat sembuh. Nanti biasanya nih kalau zaman-zaman anak-anak sekarang milenial itu nyari di sosial media obat apa, ada di mana. Kemudian kadang nyari di sosial media obat untuk diare. Nah, di situ ketika ada konten dan konten tersebut membahas tentang diare dan itu diterbitkan oleh Apotheka 24, itu akan membuat hubungan saling percaya antara customer yang ingin membeli dan dengan tempat yang ingin didatangi. Tuh, jadi misalkan nih teman-teman punya usaha, coba deh buat testimoni. Dengan hal yang paling sederhana adalah buat testimoni ketika misalkan orang lain membeli produk teman-teman kemudian diupload di sosial media. Hal itu berfungsi untuk membuat orang lain itu atau orang yang belum pernah membeli produk kita itu menjadi percaya. Nah, yang terakhir adalah mengubah followers jadi klien atau customer. Nah, hal ini nih yang paling gongnya bermain sosial media adalah di sini. Jadi ketika followersnya udah banyak, udah ngumpul, ini catatan harus reels ya. Nah, jadi ketika followersnya ini real, ya kita bisa membuat umpan kepada mereka supaya membeli produknya kita atau menggunakan jasa kita. Jadi jangan pernah teman-teman ketika ingin membuat sosial media itu membeli followers. Karena apa? Ketika followersnya banyak, tetapi mereka tidak akan menjadi klien atau customer. Jadi percuma. Dan itu akan kelihatan banget. Misalkan teman-teman cek aja IG-nya siapa gitu, atau bisnis apa, followersnya banyak tuh, tapi yang nge-like cuma 1, 2, atau under 50 atau under 30. Jadi kelihatan bisnis atau usaha atau akun sosial media yang dia punya followers yang real atau enggak. Gitu. Nah, kemudian apa sih winning content? Nah, winning content adalah pola konten yang paling disukai oleh audiens. Nah, ditandai dengan hasil yang lebih tinggi dibandingkan konten-konten lainnya. Nah, teman-teman bisa menemukan winning content ketika teman-teman minimal upload 3 konten di sosial media. Nah, dari 3 konten tersebut dengan tipe yang beda, dengan konten yang berbeda,
mana sih yang disukai oleh followers dari akun teman-teman. Nah, ketika itu ada satu yang paling tinggi, itu yang dinamakan winning content. Nah, bisa aja nih ketika udah ada winning content itu bisa di-push lagi dengan membuat konten-konten serupa atau konten serupa yang lebih seru. Misalkan, aku membuat 3 konten. Yang satu adalah USG, jadi user generated content. Aku ngikutin tren nih, suatu tren yang ada di sosial media. Kemudian aku membuat konten edukasi. Kemudian aku membuat konten entertain, misalkan hiburan, lucu-lucu. Aku lempar nih ke sosial media, jebret 3. Nah, kira-kira seminggu ke depan itu kita akan mendapatkan suatu insight dari sosial media, dari misalkan Instagram. Nah, nanti yang paling tinggi itu ya konten yang paling tinggi insight-nya itu bisa dikatakan winning content. Nah, ketika kita udah tahu mana yang winning content, kita bisa modifikasi lebih banyak. Misalkan nih, dari 3 konten itu yang menang adalah entertain, yang lucu-lucu. Karena orang sekarang suka kan konten yang lucu-lucu. Nah, misalkan aku di situ lucunya ngejokes. Nah, besok lucunya apa, besok lagi apa. Yang penting masih dalam lingkup entertain yang lucu-lucu gitu. Nah, ini beberapa ya contoh konten yang klien dari tempat agensiku. Jadi ini salah satu startup yang ada di Jogja, namanya Jogja Kita. Dia aplikasi seperti Gojek dan Grab. Mungkin teman-teman nanti bisa ya lihat konten-kontennya di Jogja Kita seperti apa. Tuh. Nah, uniknya winning content itu ada. Apa uniknya? Jadi tiap akun winning content-nya itu tidak sama. Misalkan nih contoh, akunku dengan akun si A itu sama-sama membahas tentang video lucu-lucu atau entertain. Nah, dengan misalkan ya tipe yang sama ya, konten lucu-lucunya. Tetapi itu akan menghasilkan hal yang berbeda. Jadi bisa dikatakan apa yang viral di akunku dan temanku itu akan jelas berbeda dan belum tentu sama. Itu yang jelas. Jadi teman-teman jangan apa ya, jangan mematok oh akun A itu berhasil dengan konten A. Yaudah aku ngikut. Itu jangan berpatok seperti itu. Karena sosial media itu unik. Satu akun akan berbeda. Mungkin teman-teman bisa nih ambil sampel ya. Teman-teman ambil konten di TikTok. Biasanya konten TikTok kan serupa ya. Pakai sound yang sama, jogetan yang sama, atau dengan pola konten yang sama. Tapi nanti akan hasilnya berbeda. Nah, bedanya apa? Biasanya yang viral itu yang duluan. Itu ketika tingkat kesulitan main sosial media adalah gimana cara membuat tren. Tapi kalau untuk teman-teman yang ingin berlatih, tidak ada salahnya teman-teman ngikutin tren. Tiru, modifikasi. Gitu. Kayak TikTok kan banyak tuh. Mereka amati, tiru, dan modifikasi. Nah, tips supaya cepat menemukan winning content. Nah, di sini ada 3 nih. Yang pertama adalah fokus ke target market. Jadi teman-teman ketika ingin bermain sosial media itu pikirin lagi sosial medianya itu untuk bisnis, untuk emang teman-teman ingin jadi selebgram atau tiktokers atau konten kreator atau hal yang lain. Itu mempunyai niche market yang berbeda. Misalkan contoh, aku punya usaha kaos. Berarti aku membuat sosial media untuk jualan kaos. Nah, niche marketku adalah orang-orang anak muda yang suka dengan kaos dengan sablon yang unik. Jadi, aku nggak akan nih promosi ke orang-orang yang tua. Dan kontenku itu menyerupai kelakuannya anak-anak yang jadi niche marketku. Misalkan, niche marketku umur 20-30 tahun. Gimana caranya aku membuat konten dengan yang disukai oleh anak-anak range 20-30 tahun. Misalkan aku main atau healing tapi pakai kaos keren. Nah, itu udah niche nih.
kontennya. Tapi ketika aku marketnya umur 20 sampai 30 tahun tapi kok talentnya atau topik-topiknya ke orang tua, nah itu nggak nyambung. Jadi kalau bisa usahakan fokus dulu ke satu target market. Itu akan memudahkan teman-teman untuk membuat suatu konten. Tuh. Nah, kemudian variasikan kontenmu dan susun dengan menarik. Nah, di sini biasanya nih, di sini kelihatan orang-orang yang sudah pro atau baru belajar di sosial media. Kayak tadi yang aku bilang, kalau lagi belajar, biasanya orang amati, tiru, dan modifikasi ATM. Itu banyak tuh di TikTok contohnya. Yang viral apa, kemudian banyak yang ngikutin. Nah, itu ATM. Tapi ketika teman-teman nanti udah pro, itu ya aku yakin teman-teman akan membuat suatu tren di mana tren tersebut akan ditiru banyak orang. Tapi yang jelas, konten itu harus bervariasi. Kenapa? Supaya tidak membosankan. Misalkan dalam satu minggu, teman-teman misalkan 4 kali upload konten. Itu jangan entertain semua yang lucu-lucu semua. Karena apa? Nanti teman-teman pun satu, nanti susah ketika kehabisan ide. Yang kedua, customer audiens pun akan bosan. Nih akun kok lucu-lucu terus ya. Dan kita juga beban nih. Mending kalau misalkan 1 sampai 4 lucu semua. Kalau selanjutnya nggak lucu, malah itu menjadi bumerang. Jadi kalau mau aman, teman-teman ya misalkan nih akun bisnis atau UMKM atau usaha, itu kalau bisa variasikan minimal 3 tipe konten. Jadi audiens itu tuh nggak bosan pertama. Yang kedua, kita jadi konten kreator pun nggak beban. Karena apa? Misalkan hari Senin lucu-lucuan. Hari Rabu misalkan infografis, misalkan tentang produk teman-teman. Misalkan hari Jumat nanti mengenai edukasi dan lain-lain. Nah, itu akan punya banyak variasi, lebih enak. Dan menjadi konten kreator pun akan lebih enak membuat materinya. Karena apa? Misalkan Senin itu lucu-lucu, baru besok Senin ke depan baru mikir lucu-lucunya lagi. Beda dengan kalau tiap upload itu lucu semua, itu akan berat. Tuh. Kecuali teman-teman emang mungkin punya agensi itu memang bergerak spesialis kelucu-lucuan, misalkan akunnya Densu itu silahkan. Tapi kalau lagi belajar minimal 3 variasi konten. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah kenali karakter platform. Ini penting nih. Kenapa? Setiap platform itu punya hal yang berbeda. Contoh, ketika kita membicarakan anak 2000-an ke atas, platform yang dipakai apa? Instagram dan TikTok. Tetapi ketika dia lahir di bawah tahun 2000, misalkan 90-an, 80-an, platformnya apa? Platformnya adalah Facebook. Nah, jadi kenali karakter platform. Teman-teman tuh ingin menyasar siapa? Nah, kembali lagi ke satu, target marketnya siapa? Target marketnya anak-anak muda, bermainlah di Instagram dan TikTok. Tapi ketika target marketnya orang-orang yang mungkin menengah, umur 30, 35, 40, bisa bermain ditambah Facebook. Apalagi sekarang, mungkin teman-teman akan beralih ke dunia profesional atau usahanya sudah settle, biar kelihatan profesional, itu mainnya LinkedIn. Nah, yang pertama kita ini ya akan membahas lebih detail mengenai niche market. Jadi, apa sih niche market? Nah, jadi niche market adalah segmen market spesifik di mana orang-orang di dalamnya memiliki suatu masalah yang spesifik dan mencari solusi. Jadi, artinya gini, misalkan teman-teman sudah tahu niche marketnya siapa. Misalkan aku aplikasi Gojek, aku aplikasi Grab. Niche marketku adalah anak-anak yang ingin kuliah tapi tidak punya kendaraan atau
mbak-mbak, mas-mas yang ingin bekerja, tiap hari bekerja, tetapi tidak mempunyai kendaraan. Nah, yang jelas masalah spesifiknya apa? Tiap hari harus kuliah, tiap hari harus kerja, dan nggak punya kendaraan. Nah, kita membuat kontennya adalah Gojek, Grab menyediakan kendaraan untuk kamu setiap harinya. Nah, itu adalah suatu solusi untuk teman-teman yang kuliah dan nggak punya motor, dan teman-teman kerja yang nggak punya motor. Jadi usahakan teman-teman ketika membuat suatu konten itu ada dua hal ini. Ketika udah tahu niche marketnya, harus bikin konten di mana memunculkan masalah yang spesifik, kemudian solusinya adalah menggunakan produk teman-teman. Itu yang harus dimasukkan ke konten. Misalkan ini ya, contoh yang pernah kita handle adalah konten dari Jogja kita. Jadi permasalahannya adalah ketika dompet tipis, motor rusak, kamu bisa gunakan aplikasi Jogja kita untuk berangkat kerja dan lakukan berbagai aktivitas karena tarifnya hemat. Nah, ini merupakan salah satu goals dari suatu konten. Jadi, ketika teman-teman udah bisa membuat suatu statement kayak gini, goals kayak gini, itu akan memudahkan teman-teman untuk dalam proses membuat konten. Nah, kenapa sih niche market penting dan kenapa harus spesifik? Nah, ini jawabannya. Yang pertama adalah isi konten lebih kena. Jadi sekarang mainnya kan marketing 3.0 ya. Jadi bahasa marketingnya ada aja sekarang 3.0, di mana kita harus bisa menggait emosional seseorang untuk menggunakan suatu produk yang kita jual atau jasa yang kita jual. Jadi ketika kita bermain emosional, akan besar kemungkinan orang itu memakai produk atau jasa kita. Kayak sekarang tuh udah nggak ada zamannya, misalkan naik Gojek, diskon 50%. Itu enggak. Tetapi coba deh teman-teman lihat iklannya Gojek, balihonya Gojek. Ya kayak teman perjalananmu, teman perjalanan paling nyaman. Jadi dia memainkan emosi. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang besok ingin belajar sosial media untuk promosi atau apapun, coba bikin niche market dan harus spesifik. Supaya apa? Target market teman-teman itu ketika melihat konten dari teman-teman itu ngena. Oh iya ya, ini konten bagus. Ya ya, ini aku banget loh kontennya gitu. Nah, karena ngena, pesan yang tersampaikan itu sampai nih ke niche marketnya kita. Karena apa? Ketika pesan tersampaikan, itu menandakan konten kita itu berhasil. Dan harapannya ketika konten ini untuk jualan, mereka akan membeli produk teman-teman atau jasa teman-teman. Nah, di sisi lain, itu akan mudah bersaing dengan kompetitor. Teman-teman bisa bedakan ya. Nanti setelah webinar ini teman-teman cek Gojek dan Grab. Teman-teman udah familiar ya dengan dua aplikasi tersebut. Coba cek iklan Gojek itu seperti apa, Grab seperti apa. Kenapa sekarang brandnya itu di Indonesia lebih kena Gojek? Nah, itu salah satunya adalah dari konten Instagram atau sosial media Gojek. Itu lebih kena. Dan Gojek menang bersaing tentang brand itu dari konten-konten yang ada di sosial media. Coba bandingkan di akun Instagramnya Grab. Mereka engagement-nya nggak setinggi Gojek. Nah, sama nih teman-teman, misalkan mau jualan sesuatu, jelas itu akan ada kompetitor, ya kan? Misalkan jual kaos, akan ada kompetitor. Akan jualan sepatu, itu akan ada kompetitor. Nah, supaya orang itu ngeh dengan kita, ya kita membuat konten yang spesifik, yang ngena, yang niche marketnya tajam, itu untuk apa? Untuk mudah bersaing. Apalagi itu kalau untuk kompetitornya yang masih jadul ya, yang belum terlalu kenal sosial media, itu
enak banget. Teman-teman main sosial media akan menang. Nah, misalkan nih, kayak teman-teman bisa cek di TikTok, itu sekarang counter HP, itu sekarang bermain TikTok kan. Misal kayak Good Ponsel tuh. Itu tuh sebenarnya ketika kita logika, itu tuh hanya counter HP, jualan HP. Tetapi apa yang menjadi daya tarik? SPG-nya cantik-cantik. SPG-nya selalu ngikutin tren TikTok. SPG-nya menarik untuk dipandang. Nah, dari situlah perbedaan counter Good Ponsel dengan counter yang lain. Padahal ya cuma jualan HP juga gitu loh. Orang ke situ kan apa ya? Ya beli HP kan. Ya paling mandang dikit-dikit lah SPG-nya, tapi kan rata-rata sekarang ketika kita beli HP ke counter ya ada SPG-nya semua. Yang membedakan apa? Good Ponsel bisa mengemas dengan itu dan bermain di sosial media. Gitu. Nah, yang terakhir adalah lebih mudah tahu apa yang market butuhkan. Jadi misalkan gini contoh. Teman-teman bermain sosial media, teman-teman scroll-scroll, di situ akan ada tren atau suatu barang yang lagi digandrungi orang-orang. Nah, bisa tuh teman-teman nempel tren tersebut untuk jualan produk teman-teman atau jasa teman-teman. Jadi misalkan apa ya tren sekarang ya? Kemarin ada tren sambel tuh, yang sambel kalengan tuh di TikTok. Mungkin banyak orang yang pertama nggak ngeh, emang ada ya sambal kalengan yang ada misalkan sambal tongkol, sambal cumi, dan lain-lain. Nah, dari situ orang kan biasanya biasa ya makan sambal, tapi paling sambal bawang di rumah. Nah, dari situ dia membuat suatu habit baru di mana sambal tuh sekarang bisa loh ada rasa-rasanya, bisa dikirim dengan packaging yang bagus, kaca, bisa sekali beli berbagai rasa, kemudian dengan harga yang murah. Nah, jadi sosial media itu bisa merubah suatu habit. Nah, habit ini berasal dari mana? Biasanya itu dari area sekitar kita. Misalkan, aku jualan sambal, oh daerahku tuh banyak loh orang yang suka sambal. Banyak loh resto-resto sambal. Nah, dari situ mungkin bisa dikonfirmasi ke sosial media. Permintaan sambal itu tuh banyak nggak sih di sosial media? Banyak nggak sih orang-orang membicarakan tentang sambal? Nah, dari situlah bisa mengetahui, oh ternyata sambal itu banyak nih peminatnya. Aku bisa nih jualan sambal di sosial media. Karena apa? Mungkin pesaingnya belum banyak. Tuh. Nah, ini ada ya rumus niche market yang mungkin nanti teman-teman bisa pelajari atau bisa dicatat ya. Jadi rumusnya adalah segmen market niche saya adalah titik-titik. Misalkan wanita umur sekian. Yang punya masalah apa? Untuk bisa mencapai yang diharapkan, nah dengan suatu solusi atau produk teman-teman. Tuh. Contohnya ini ya, topik konten yang mau diterjuni adalah skincare bahan alami. Goals dan masalah terbesar adalah jerawatan. Berarti goals-nya adalah menghilangkan jerawat. Market atau orang yang mengalaminya adalah dewasa muda umur 20 sampai 25. Nah, mungkin orang-orang di luar sana banyaknya mikir niche marketku apa ya? Oh, jualan skincare. Nah, itu salah. Bukan jualan skincare. Tetapi siapa? Niche-ku adalah gadis muslim atau gadis non-muslim yang muda usia 20 sampai 25. Gitu loh. Supaya terlihat cantik, maka jerawat itu harus hilang. Atau skincare ini bisa menghilangkan jerawat supaya mbak mbak umur 20-25 itu terlihat cantik. Nah, gimana sih biar supaya terlihat cantik? Pakai skincare bahan alami. Jadi teman-teman mulai bisa nih latihan
gimana membuat niche market yang itu nanti dituangkan ke suatu konten. Tuh. Kemudian ini ya, kemarin juga ada catatan, Kak, kalau punya banyak target gimana? Nah, di sini kejawab. Kalau misalkan teman-teman punya produk atau jasa dan target marketnya beda, itu kalau bisa beda akun. Misalkan gini, kemarin ada nih webinar yang kemarin-kemarin, aku jualan kaos, tapi aku juga jualan jilbab. Nah, kemudian jualan baju cewek. Mungkin ketika kita logika, itu semua fashion. Itu nyatu. Tetapi ketika kita bermain di sosial media, orang akan bingung. Kenapa bingung? Misalkan Senin dia upload tentang jilbab. Kemudian Selasa upload tentang baju cewek. Hari ke Rabu itu dia upload kaos. Mungkin kalau jadi teman-teman kira-kira nih bingung apa enggak ketika melihat seperti itu. Kalau saya sendiri ya jujur bingung, nih orang jualan apa sebenarnya. Nah, gimana cara ngakalinnya? Kalau bisa itu beda akun dan diusahakan beda akun. Supaya apa? Oh, akun ini jualan jilbab semua. Jadi tipe-tipe jilbab itu kan akan banyak nih. Ada yang langsungan, ada yang pasmina, ada yang apa. Jadi kita punya keleluasaan yang lebih bagus. Oh, akun ini jualan jilbab, aku bisa jualan berbagai jenis jilbab. Nah, akun selanjutnya nih, misalkan akun B, ini jualan kaos. Aku pun akan lebih leluasa jualan kaos yang seperti apa. Nah, akun C itu jualan misalkan fashion cewek khusus muslimah. Nah, di situ juga aku akan lebih leluasa untuk memposting apapun itu tentang baju muslimah. Jadi ketika jadiin satu, kita bayangkan lah akunnya akan seperti apa, kayak bubur diaduk kan. Ada kacang, ada ayam, ada buburnya, ada bawang gorengnya jadi satu. Nanti orang akan bingung. Tuh. Nah, mungkin ini nanti kan akan dapat materi ya. Nanti bisa teman-teman baca lebih detail, udah ada contoh-contohnya ya. Tuh. Nah, kemudian kita lari ke variasi konten. Jadi, variasi konten itu aku singkat ya, itu ideas. Apa aja sih? Satu, inspire. Jadi, konten-konten yang mengandung suatu inspirasi. Yang kedua adalah discussion. Jadi, konten-konten yang mungkin pro dan kontra. Atau konten-konten yang itu mengundang banyak komen atau share. Kemudian educate atau entertain. Jadi konten-konten yang ngasih edukasi ke followers dan menghibur followers. Kemudian attachment yang terakhir adalah selling. Nah, inspire itu biasanya sering digunakan untuk produk-produk kecantikan. Contoh yang paling sederhana adalah obat-obat diet tuh, karena before dan after. Kemudian skincare atau perawatan ya. Sekarang kan banyak tuh perusahaan-perusahaan perawatan kayak Avoskin, kemudian MS Glow. Dia biasanya sering pakai before dan after. Jadi sebelum pakai MS Glow atau Avos seperti apa, before-nya seperti apa. Nah, kemudian juga inspirasi make up. Nah, itu biasanya menginspirasi dia itu akan menjadi seperti apa sih ketika memakai make up yang dipromosikan. Nah, biasanya inspire. Kemudian discussion, jadi konten yang mengajak audiens untuk saling berinteraksi dan berdiskusi. Bisa tebak-tebakan, kuis, Q&A, atau kalau teman-teman itu udah mentalnya bagus nih di sosial media, itu membuat suatu pro dan kontra kontennya. Nah, biasanya ketika pro dan kontra itu akun-akun yang mungkin ya itu followersnya udah besar atau dia udah punya nama. Itu biasanya pro dan kontra. Nah, selanjutnya adalah educate and entertain. Jadi membagikan suatu tips atau sharing di sosial media. Biasanya tips and sharing itu digunakan oleh akun-akun yang itu berbentuk pendidikan.
Misalkan kayak akun ternak uang. Mungkin teman-teman familiar ya ternak uang. Itu akun-akun yang selalu memberi suatu educate tentang investasi keuangan. Kemudian ruang guru. Nah, itu juga yang membagikan tips and trick dan lain-lain. Tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman ketika punya suatu produk dan jasa, itu menggunakan tipe konten yang educate. Kenapa? Karena customer itu perlu edukasi mengenai produk teman-teman atau jasa teman-teman. Jadi misalkan aku jualan kaos. Nah, customer nggak tahu nih yang aku jual tuh kaos seperti apa, bahannya apa, harganya berapa, keunikannya apa daripada kaos yang lain. Nah, aku membuat suatu konten educate. Ini loh kaosku, kaos bentuknya apa, bahannya bagus, halus, awet, kemudian punya apa namanya sablon yang bagus, sablonnya nggak bakalan keletek, awet, kemudian harganya terjangkau. Misalkan, oh kita bisa nih ketika melayani berbagai ukuran, bisa request ukuran. Nah, disitulah kita membagikan suatu ilmu atau value produk kita ke calon customer. Nah, yang kedua adalah entertain. Ini berkaitan dengan hiburan. Bisa nih teman-teman nyari referensi di IG Reels, IG Reels atau TikTok, atau mungkin teman-teman sendiri punya ide yang lucu supaya ngeh. Jadi sekarang tuh polanya banyak followers atau audience itu suka dengan konten-konten yang menghibur. Mungkin ya, karena sekarang tingkat kesetresannya tinggi pasca COVID atau udah capek di kerjaan. Jadi mereka itu lebih suka dengan konten-konten yang menghibur di sosial media itu. Nah, ini beberapa variasi konten dari Educate ya, bisa rekomendasi atau mitos, tutorial, motivasi, asumsi salah. Artinya gimana sih? Biasanya rekomendasi itu aku pernah pakai itu saat di Grab dan Jogja kita. Misalkan teman-teman ketika di Jogja, kita bisa direkomendasikan untuk misalkan coba sate Pak Pong atau gudeg Yujum. Nah, itu namanya konten rekomendasi. Walaupun nanti akhirnya ada sellingnya. Misalkan kalimatnya gini, teman-teman, buat kamu yang ada di luar Jogja, kalau ke Jogja jangan lupa ya datengin gudeg Yujum dan sate Pak Pong. Nah, karena bla 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 bla. Nanti di akhir jangan lupa juga nanti naik Jogja kita untuk mengantarkan kamu ke sana. Itu biasanya rekomendasi. Nah, misalkan ini teman-teman ketika jualan jasa atau sesuatu bisa membuat suatu rekomendasi yang berkaitan dengan produknya teman-teman itu. Kemudian selanjutnya adalah attachment. Jadi attachment itu konten yang membantu kamu untuk membangun hubungan erat antara kamu dan audiens lewat konten. Biasanya ini banyaknya di TikTok ya. Jadi attachment itu kayak misalkan aku punya bisnis keripik basreng tuh. Banyak banget kan di TikTok basreng. Dia tuh menceritakan ketika aku usaha dari nol hingga sekarang itu banyak tantangan, banyak hal-hal yang aku laluin, kemudian banyak ujian yang sampai sekarang aku bisa sukses, misalkan bisa beli rumah sendiri, bisa punya pabrik sendiri. Nah, itu salah satu konten attachment. Jadi teman-teman bisa tuh membuat suatu konten attachment mengenai background teman-teman. Nah, ini banyak dipakai juga oleh selebgram. Misalkan TikTokers, aku dulu kayak apa, sekarang kayak apa. Terus bisnis-bisnis yang dulu mungkin nggak terlalu bagus, sekarang jadi sukses. Ya intinya dia menceritakan suatu pengalamanmu atau story experience tuh kalau attachment. Jadi untuk menimbulkan empati atau hubungan erat antara teman-teman dan calon customer atau klien lewat konten itu.
Nah, biasanya yang paling sering itu attachment itu yang dipakai adalah storytelling. Jadi cerita atau mungkin bisa kita punya produk nih. Misalkan aku jualan obat K24. Nah, aku cari klien atau customer loyal, nanti aku wawancarai, cerita apa sih yang membuat kamu memilih K24, apa sih kelebihan K24 daripada apotek lain. Nah, nanti akan ada storytelling. Nah, storytelling itu akan aku masukkan ke sosial media yang namanya attachment. Jadi itu bisa membuat orang-orang, oh iya, K24 itu terpercaya ya, oh K24 itu lengkap ya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau bisa usahakan membuat konten itu sekarang storytelling, karena orang itu suka bercerita, apalagi orang Indonesia suka banget bercerita. Jadi misalkan teman-teman hobi nulis atau copywriting, ketika membuat konten berbau storytelling itu akan banyak yang suka, apalagi ceritanya itu relevan yang sering orang alami, itu akan membuat konten itu semakin naik. Tuh. Kemudian selanjutnya kita langsung lari ke platform. Jadi tadi kan penelitian mengenai orang mencari brand itu di mana. Nah, sekarang sosial media platform apa yang sering dipakai? Nah, yang pertama adalah WhatsApp. Jelas. Karena itu kan berkomunikasi ya. Kita pun sekarang kalau berkomunikasi ya lewat WA semua. Ini salah satu platform yang tidak pernah iklan buat teman-teman. WhatsApp itu nggak pernah membuat iklan di mana-mana, tapi ini aplikasi yang sering dipakai orang sekarang. Nah, yang kedua adalah Instagram, ketiga Facebook, keempat TikTok. Mungkin kalau untuk penelitian akhir tahun ini mungkin akan berbeda ya. Mungkin yang kedua bisa aja TikTok, karena sekarang apa ya, pengguna TikTok kan banyak banget ya. Dulu mungkin nggak terlalu banyak pengguna TikTok, tapi sekarang kayak orang tuh rata-rata bukanya tuh TikTok karena lebih menarik kan. Dulu Instagram menarik tuh, tapi sekarang kalah sama TikTok. Trennya itu sangat dinamis di TikTok, lebih variasi kontennya dan lain sebagainya. Mungkin kalau untuk sekarang ini yang kedua adalah TikTok. Jadi teman-teman, nah itu ketika sudah mempunyai ilmu mengenai konten, kedua adalah pertimbangkan platform apa yang dipakai. Nah, ini salah satu keunggulan apa? Kita sampaikan keunggulan Reels. Jadi untuk Reels itu yang paling berpotensi untuk menjangkau orang-orang di luar followers. Kenapa? Karena Reels itu sekarang menyebarkan konten itu di luar followers. Jadi mempunyai kemungkinan yang bagus untuk kita-kita yang ingin mengembangkan sosial media kita. Kemudian konten ini berlaku lebih lama dengan format yang short. Jadi kalau kita bermain YouTube itu rata-rata videonya kan panjang. Nah, kalau di sini mungkin cukup 30 detik atau under 1 menit. Dan bisa didaur ulang ke TikTok. Jadi misalkan teman-teman cukup bikin satu video di Reels, kemudian bisa diupload juga di TikTok. Nah, ini bedanya TikTok sama Reels. Sebenarnya sama polanya. Dia menyebarkan video tanpa memandang jumlah followers atau dia menyebarkan di luar followers kita. Tetapi bedanya adalah Reels itu nggak bisa di-pause, tapi TikTok itu bisa di-pause. Nah, makanya sekarang orang lebih suka dengan TikTok. Nah, kemudian karakter market lebih suka apa adanya. Jadi mungkin teman-teman bisa nih membandingkan TikTok dengan Reels. Reels itu biasanya video-videonya tuh video-video niat ya. Tapi di TikTok itu kadang video-video nyeleneh, video-video yang mungkin itu pembuatannya lewat HP, tapi apa FYP. Karena apa?
marketnya TikTok dan Reels itu berbeda. Orang sekarang banyak ngelihat TikTok, kontennya unik, nggak peduli itu bagus apa nggak gambarnya, pokoknya kalau unik, nge-like, nge-share, kemudian komen, itu algoritmanya akan naik. Jadi dia akan menyebarnya tuh semakin luas. Dan ini aku skip ya untuk karakter-karakternya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa baca lebih lengkap di PPT, kayak misalkan formatnya dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang data. Jadi tadi gimana sih cara tahu konten kita winning apa enggak. Nah, di sini kita harus membaca data. Nah, cara nentuinnya gimana? Yaitu paling gampang, kan tadi tak contoh ini, teman-teman ambil 3 konten, di-upload, tunggu seminggu, nah nanti itu akan ada data. Jadi dihitung engagement rate-nya berapa, yang like berapa, yang komen berapa, dan lain sebagainya. Kemudian disortir atau diurutin dari top post. Nah nanti kalau yang engagement-nya tinggi, itu akan masuk top post dan itu bisa dikatakan dikatakan sebagai winning content. Tuh. Jadi teman-teman bisa tuh lihat pokoknya insight di profil. Itu nanti akan muncul data-datanya. Kemudian selanjutnya ada tools. Mungkin teman-teman, oh tadi udah tahu teorinya gimana cara bikin winning content, kemudian platformnya udah tahu mau pakai apa, kemudian udah tahu cara baca data. Nah, mungkin teman-teman akan menanyakan tentang apa sih tools yang bisa dibuat untuk membuat konten. Nah, di sini aku nulis 5 yang biasa aku pakai nih untuk membuat konten. Yang pertama adalah Canva. Jadi Canva outputnya itu bisa 2, gambar atau video. Tuh. Nah, kemudian bisa nih langsung di Reels atau TikTok-nya itu kan bisa membuat konten. Nah, untuk teman-teman yang pengen fokus ke video, itu yang paling simpel ya, ini bisa pakai CapCut atau VN. Apalagi sekarang CapCut udah ada yang di laptop juga atau PC. Nah, itu bisa nih untuk bermain video. Jadi ini beberapa tools yang aku rekomendasikan untuk teman-teman untuk membuat konten. Tuh. Kalau Canva itu banyak template dan lain-lain. Apalagi untuk image ya, image sosial media itu banyak banget template. Kalau TikTok, CapCut dan VN juga ada beberapa template video. Jadi mungkin teman-teman bisa tinggal memasukkan video-video bahan, kemudian dimasukkan ke template. Tuh. Nah, selain itu, tadi udah nguasain apa winning content, gimana cara bikinnya, ini yang nggak kalah penting. Kalau teman-teman ingin membangun suatu sosial media, satu, harus konsisten. Nah, kalau ini konsisten upload minimal 1 kali sehari, itu biasa aku rekomendasikan untuk UMKM. Karena apa? UMKM itu pengen cepat membangun sosial media. Nah, itu makanya aku rekomendasikan 1 kali dalam sehari. Tapi kalau untuk teman-teman yang ingin belajar bangun atau yang mungkin nggak terlalu mikirin selling, itu bisa tuh seminggu 3-4 kali aja. Yang penting apa? Yang penting kontennya berkualitas dulu, jangan ngejar kuantitas. Kadang kalau UMKM itu ngejarnya kuantitas, karena dia mikir bagaimana caranya sellingnya tuh cepat, tapi lewat sosial media. Gitu. Kemudian gunakan hashtag sebagai bonus. Misalkan teman-teman membuat konten tentang wisata Jogja, nanti jangan lupa membuat hashtag Jogja. Misalkan Jogja Istimewa, kemudian hashtag wisata Jogja. Buat apa sih? Supaya Instagram atau TikTok itu membaca, oh ini anak membicarakan tentang Jogja. Jadi konten teman-teman akan disebarkan ke orang-orang yang pernah searching atau suka dengan Jogja. Gitu. Kemudian evaluasi baca hasil. Kayak tadi lihat insight. Kontenku apa
banyak like apa enggak, banyak komen apa enggak, banyak yang nge-share apa enggak. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini pentingnya kolaborasi dengan akun lain. Nah, ini biasanya itu dipakai untuk oleh teman-teman yang ingin membangun suatu brand. Jadi banyak nih teman-teman di luar sana yang ingin brandnya cepat naik. Nah, jadi dia berkolaborasi dengan brand-brand tertentu. Tuh. Kayak apa ya istilahnya? Nempel brandnya orang lah. Kayak misalkan aku pernah mengaplikasikan itu di Jogja Kita. Jogja Kita kan aplikasi Jogja, tetapi dia nggak terlalu terkenal. Aku nempelin brand Dagadu. Jadi aku kolaborasi dengan Dagadu. Supaya apa? Orang-orang Dagadu itu mengenal apa itu Jogja Kita. Tuh. Nah, ini yang penting adalah isi konten dimulai dulu dari apa yang kamu bisa. Jangan terlalu pikir banyak, aduh aku harus bikin konten seperti apa ya. Mulai dulu yang kamu bisa. Belajar dari TikTok ya. Sesederhana itu konten-kontennya tapi bisa viral. Tuh, karena apa? Kita itu bukan menunggu sempurna baru mulai, tapi mulai itu baru berproses menuju sempurna. Setiap orang beda kesempurnaannya. Mungkin sempurnaku adalah aku mungkin bisa bikin konten A, tetapi sempurnanya teman-teman nggak tentu di A, tapi di B, C, sampai Z. Karena ketika kita ingin menjadi sempurna, ya kita harus mencari ilmu di mana aja. Tapi yang akan berhasil itu adalah yang langsung mempraktekannya. Misalkan teman-teman nih malam ini belajar webinar di sini, besok webinar di tempat lain, besoknya di tempat lain lagi. Kalau teman-teman hanya belajar tapi tidak mempraktekkan, kita nggak tahu bakal berhasil apa enggak. Jadi kita belajar plus langsung praktekin. Nah, dari situ kita akan tahu kita berhasil apa enggak. Tuh. Nah, kemudian ada satu kata-kata yang selalu aku pegang untuk bermain sosial media ya, apalagi digital marketing. Kunci berhasil di sosial media terletak pada kata sosialnya. Jangan fokus bangun followers, tapi fokus bangun relationship atau hubungan. Namanya sosial media, kita bersosial melalui media. Dan medianya apa? Media online, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Mungkin itu materi pada malam hari ini ya. Kita udah hampir 1 jam membicarakan tentang winning content. Mungkin kalau teman-teman ingin bertanya atau berdiskusi, silahkan mungkin bertanya di itu ya, link yang dikasih oleh Kak Antoni itu. Mungkin monggo kembali ke Kak Antoni. Oke, mantap banget nih. Oke, aku punya satu pertanyaan nih buat Kak Wisnu. Kira-kira kalau misalnya kita baru mulai nih, apakah kita tetap konsisten untuk 1 kali 1, 1 hari 1, atau mungkin lebih kemudian setelah mulai grow baru kita kurangi atau gimana? Kalau aku biasanya menyarankannya tergantung dari Kak Antoni. Itu untuk bisnis atau untuk jasa, bisnis yang ada produknya ya. Bisnis yang ada produknya atau jasa atau itu hanya pribadi. Nah, biasanya gini, kalau bisnis itu produk, sebisa mungkin 1 hari 1 kali. Dan itu biasanya jangka waktu 3 bulan, itu kita mengedukasi tentang suatu produk. Nah, tetapi kalau jasa, itu kita cukup 3-4 kali per minggu. Kenapa? Kalau jasa itu lebih susah membuat kontennya, karena kita membuat suatu persepsi. Misalkan aku bisa, misalkan aku buka jasa editing video, sinematik misal, atau prewed gitu. Nah, prosesnya itu kan lama ya, membuat video yang membuat suatu persepsi. Jadi, harapanku gini, misalkan aku bikin video, aku pengen orang mempersepsikan, oh bagus ya video dari si A. Nah, dia mempunyai persepsi bagus. Nah, itu yang agak susah. Tapi kalau produk, itu kalau bisa disarankan
1 kali 1 hari. Karena apa? Kalau produk itu kan ada wujudnya ya. Tinggal foto, kemudian kita bisa bermain banyak format kayak gambar atau carousel atau video. Nah, jadi tergantung sih Kak, sosial medianya itu untuk apa gitu. Oke. Berarti apakah produk ini termasuk juga untuk produk digital ya? Nggak harus produk fisik ya? Termasuk produk digital Kak. Jadi yang penting itu ada wujudnya. Jadi bukan awang-awang ya. Kalau jasa kayak Gojek, Grab, jasa kita itu kan jasa awang-awang ya. Jadi kita menjual suatu mimpi. Nah, dari mimpi ini orang mempersepsikan sesuatu. Nah, itu kan butuh proses. Kecuali udah kita banyak tim ya. Banyak tim mungkin bisa 1 hari 1 kali posting. Tetapi kalau kita timnya terbatas, itu ya bisa 3 kali seminggu itu udah bagus banget. Karena itu kan prosesnya panjang. Membuat konten pilarnya, kemudian misalkan bikin video ya bikin tag video, atau gambar carousel ya membuat copywriting-nya itu panjang. Nah, kayak gitu sih. Jadi kalau aku sih pernah sharing-sharing sama teman-teman digital marketing, itu lebih enak itu produk, wujud, ada wujudnya. Misalkan sepatu, baju, itu lebih enak. Kita ngejar kuantitas itu nggak masalah. Tapi kalau itu produk digital mungkin kayak kampusku lah gini ya, kayak kampusku, kemudian kayak aplikasi, itu 3-4 kali seminggu itu bagus. Jadi nggak terlalu ke susu, tapi kita memunculkan value-nya. Ketika kamu tahu kampusku, apa sih value dari kampusku? Kamu bisa, kan biasanya bisa membuat dari video nih, Mas. Kayak, oh, ini loh cuplikan-cuplikan webinar, oh, ini cuplikan-cuplikan, misalkan ada workshop secara offline, bootcamp secara offline, nah kayak gitu. Jadi membuat persepsi. Itu yang paling susah sih, membuat persepsi sih. Kalau timnya banyak tuh nggak masalah. Kita bisa brainstorming ya. Misalkan satu tim 5 orang, kita bisa brainstorming. Tapi kalau masih Superman nih, 1 orang handle banyak, nah itu yang mending agak dikurangin. Mending menjaga kualitas daripada kuantitas. Gitu. Oke. Nah, ngomong soal akun, kakak lebih milih mana? Membangun akun yang mati suri atau mulai dari awal, bikin baru? Kalau aku mati suri, Mas. Karena kalau mati suri biasanya kan udah ada followersnya tuh. Tapi real. Gitu loh. Nah, biasanya ketika mati suri itu lebih apa ya, dia sebenarnya kita bisa mempelajari data dulu tuh kayak gimana. Kemudian kita juga udah tahu tracknya tuh dulu akunnya apa. Misalkan ya ada sih case, aku pernah pegang akun namanya Akademi Kirimin Aja, dulu dia jualan baju. Tapi orang itu lebih suka beli atau menggunakan akun mati suri. Karena apa? Karena dia udah pernah aktif. Jadi untuk mengangkatnya istilahnya itu lebih enak daripada dari awal. Kalau dari awal tuh kelihatan apa ya? Kalau sekarang tuh bangunnya lebih susah. Mungkin kalau dulu nggak terlalu ya. Awal-awal Instagram, awal-awal TikTok itu kita pesaingnya nggak berat. Tapi kalau sekarang itu kalau membuat akun baru ya nggak tahu ya. Tapi teman-teman di luar sana anak digital marketing sama ya aku pernah brainstorming juga, membuat akun baru itu lebih susah kecuali kita langsung gaitkan kolaborasi misalkan dengan akun-akun yang udah settle. Nah, itu lebih enak untuk membangunnya. Tapi kalau benar-benar nggak ada kolaborasi, kita nggak terpengaruh oleh yang lain, itu agak susah. Mendingan yang mati suri. Nah, mati suri itu kedeteknya di sistem Instagram atau TikTok, dia pernah aktif. Gitu sih. Oke, berarti nggak masalah ya. Misalnya niche-nya dulu yang mati suri apa, terus kita apa, meskipun beda sebenarnya tetap lebih enak yang mati suri ya. Bisa dibilang lebih enak yang mati suri, Mas. Karena kalau sebenarnya gini sih, misalkan dulu akun jualan sepatu, sekarang jadi akun sosial media agensi, itu nggak masalah. Karena apa? Kita bisa menghapus data-data kayak gambar-gambarnya, mengarsipkan gambar-gambarnya, kemudian kita ganti ke akun yang kita mau. Tetapi di situ kan udah ada tracknya nih, ini akun lama. Ada yang pernah statementnya gini, mendingan pakai akun lama daripada akun baru. Karena akun lama itu
gampang untuk ngangkat. Itu karena dari sistem Instagram bilang, oh ini akun lama nih, aktif lagi. Ini bisa penyebarannya lebih masif daripada akun baru. Karena akun baru itu sekarang kan banyak penyalahgunaan ya, Mas. Nah, jadi karena banyak penyalahgunaan itu agak dibatasi. Pokoknya akun baru itu bisa masif ketika udah berbagai verifikasi kayak nomor telepon, email, bahkan nanti ada verifikasi lain-lain yang dibutuhkan oleh Instagram itu. Kalau akun-akun dulu itu kan udah nggak Gampang. ada verifikasi tuh, nah lebih gampang gitu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Edo. Ketika akun media sosial kita udah banyak followers seperti IG, tapi konten kita itu cuma foto-foto biasa, lalu beralih ke penjualan produk. Apakah akan berpengaruh? Mungkin foto-foto biasa ini mungkin dulunya akun IG pribadi, terus dia pakai untuk penjualan produk, mungkin gitu ya. Sebenarnya itu nggak masalah. Yang tergantung cara kontennya bagaimana. Misalkan asumsinya aku Edo, aku jualan baju. Nah, misalkan yang tadinya akun-akun pribadi, posting-postingan pribadi, aku bisa membawa baju itu untuk fotoku juga. Misalkan aku suka jalan-jalan, aku pakai baju yang akan aku jual. Nah, kemudian pokoknya beralih pelan-pelan untuk jualan. Kemana pakai baju itu, kemana lagi pakai baju itu, pakai baju itu. Kemudian nanti kita bermain di caption. Misalkan nih, jangan terlalu kelihatan jualan langsung, tapi halo Kak, guys, dan lain-lain. Bagus nggak sih bajuku? Kalau bagus, bisa loh teman-teman PO atau order, klik link di bio. Gitu sih. Nah, nanti ketika udah beralih-beralih, baru nanti pelan-pelan untuk jualan. Tapi ketika nanya ke aku untuk jual benar-benar fokus jualannya, mending dipisahin. Karena apa? Akun pribadi kalau untuk jualan itu tetap nggak optimal sih. Karena apa? Misalkan kita jual baju, butuh talent atau butuh orang lain, itu akan rancu. Mendingan kita pisahkan ke akun khusus jualan baju. Kenapa? Karena kita ketika pakai talent atau bermain video ada talentnya dan lain-lain, itu lebih enak, lebih leluasa. Ya kalau misalkan nggak mau effort, ya itu beli akun. Banyak kok yang jual akun, asalkan ya di sini catatan aman. Amannya tuh nggak cloning, nggak bermasalah. Gitu. Intinya kalau mau misalkan beli akun, dipastikan akun itu aman, kemudian itu yang punya juga ya kita cari backgroundnya lah, pokoknya aman. Nah itu mending beli akun. Nah kita hapus semua, kita arsipkan, baru kita bangun untuk akun sosial media jualan. Itu sih. Daripada pakai akun pribadi, karena nanti aku pernah punya temen yang dia punya akun pribadi, terus untuk jualan itu nggak terlalu optimal, nggak terlalu bagus banget. Mendingan kita punya dua akun, satu pribadi, satu jualan. Kalau kita mau upload video, kita kolaborasikan. Atau upload konten, kita kolaborasikan. Jadi orang yang followersnya kita tahu kalau kita itu jualan atau punya akun bisnis. Jadi paling aman kita kolaborasikan aja. Karena kan sekarang udah ada fitur itu, mending seperti itu sih. Daripada benar-benar ke akun pribadi. Jadi ketika orang ini tertarik, dia akan mengunjungi akun jualan ini terus. Tapi sesekali kita kolaborasikan itu nggak masalah. Itu. Oke. Nah, aku pengen nanya nih, ketika sama kakak menjalani apa ya istilahnya profesi sebagai digital marketer ya, itu pasti punya beberapa halangan ya atau apa sebutannya, hambatan lah, hambatan. Ketika mungkin pertama kali mulai pasti ada kayak, oh kontenku yang ini gagal nih, gimana nih kontenku berikutnya, atau gimana cara ngatasinya gitu supaya nggak putus asa. Karena kan nggak mungkin kayak kita upload 5 terus 5-5-nya bisa berhasil. Ada kemungkinan 5 konten 5-5-nya gagal. Ya. Kalau aku sih pernah ini ya cerita ya. Aku dulu di Jogja kita itu
mencari pola konten kurang lebih 5 bulan. 5 bulan mencari pola konten. Nah, di sisi lain aku tiap hari, ya bukan tiap hari sih, biasanya per minggu itu aku evaluasi. Jadi biasanya aku bikin plan seminggu ke depan, aku mau bikin konten apa, kemudian tak taruh ke anak kreatif, jadi konten kreator, coba dong aku mau bikin konten ini buat seminggu ke depan. Nah, pas dieksekusi, udah diupload, aku akan mengevaluasi itu selama seminggu atau sampai 14 hari. Karena kan data Instagram tuh biasanya kan keluar di 7 sampai 14 hari. Ya benar kata Mas Antoni. Semua itu nggak bakal berhasil, nggak seinstan itu. Kadang ada yang cuman nge-view-nya. Dulu aku pertama tuh followersnya cuman 3.000. Itu yang nge-view tuh paling 100, nggak sampai 100, 80, 50, bahkan pernah itu ngena banget cuman 30 yang nge-view. Padahal aku effort video dan lain-lain. Tetapi di situ satu hal yang aku mindset yang aku bangun. Jadi ketika kita berusaha semaksimal mungkin dan kita mencari ilmu dari berbagai hal di berbagai tempat, kita jadiin satu, kita suatu saat itu akan menjadi seorang konten kreator yang dipandang. Kenapa? Kita belum tahu aja polanya, gitu loh. Ketika udah tahu polanya, ini akan berhasil nih kontennya. Dan itu untuk mencari pola itu yang paling susah sebenarnya. Aku dulu pernah niru ATM lah. Amati niru modifikasi Gojek. Pernah. ATM ke Grab. Pernah. ATM ke ST Indonesia. Pernah. Kemudian ATM ke Mr. Holly. Mungkin Mr. Holly yang BA-nya Holy Wings. Ya. Pernah. Kemudian ATM selebgram yang ada di Jogja pernah. Tak coba semua. Tetapi algoritma Instagram atau followers Instagram itu beda. Nggak ada yang nyantol. Plus sama sekali nggak ada yang nyantol. Oh berarti emang bener ya, winning content itu tergantung akun sendiri-sendiri. Dari situ barulah anak Jogja kita tuh punya hidayah. Kita itu membahas tentang kejogjaan yang dibalut dengan teknologi. Jadi kayak kita membahas ya budaya-budaya Jogja yang kita kolaborasikan dengan aplikasi. Nah, itu baru tahu polanya. Nah, di situ kenapa kok lumayan banyak followersnya naik, kemudian berkembang? Karena orang-orang yang melihat kontennya kita dari Jogja kita, itu oh iya ya, konten ini aku banget loh. Ketika aku tinggal di Jogja, aku banget loh kayak gini. Aku merasakan hal ini loh di Jogja. Barulah followersnya naik gitu. Ya walaupun itu ada beberapa strategi kayak hashtagnya, kita selalu pakai Jogja, konsisten lah. Pokoknya kalau konten kita meluncur, harus pakai 5 hashtag wajib kalau pas itu aku. Jadi Jogja, Yogyakarta, Jogja Istimewa, Jogja 24 jam, dan Jogja Info. Nah dari situ mulai berkembang sekarang dari 3.000 sekarang 10.500 dan itu real, nggak ada yang beli. Itu ya 5-6 bulan lah baru ketahuan pola. Ketika udah tahu polanya langsung kita gas sampai sekarang kayak gitu. Ya apa ya, bangun sosial media tuh ya susah gampang sih Mas. Ya makanya ya kadang ya kayak dulu di TikTok lah kemarin nggak lama banyak yang tren tiba-tiba terkenal. Nah kadang keunikan kayak gitu yang bisa jadi tren kayak kemarin tuh yang siapa tuh yang kayak yang buliannya Dilan yang cepmek yang kamu nanya Ya. Nah itu kan sebenarnya hal yang nggak sengaja kan. Kadang kita yang nyari pola gitu lama nyantolnya. Kadang orang-orang yang kayak gitu yang unik-unik malah cepet naik. Nah makanya kadang ya kita jadi digital marketing coba dulu deh. Ntar kalau unik bakal nyantol gitu kan. Dan ya itu stresnya anak digital marketing tuh gimana cara mengeluarkan keunikan ini, karena kadang hal-hal kayak gini tuh nggak semua orang bisa kan ya. Kalau strategis mah bisa dipelajarin,
oh strategi main sosial media kayak gini, strategi mainan Google Ads, Facebook Ads kayak gini. Tapi kalau konten itu apa ya, yang dipelajarin tapi kok yang muncul gini-gini, unik-unik, kadang ya mohon maaf gak mutu tapi ya kok terkenal, langsung naik jadi in trend ya kayak gitu-gitu. Ya. Namanya sosial media itu sangat dinamis kayak gitu sih. Oke, berarti intinya kita kalau memang baru awal mulai ya harus trial and error terus ya sampai benar-benar Iya, ketemu iya. gitu. Nah, ngomong Trial masalah and trial error. and error ini berarti menyangkut sama hashtag. Nah, itu cara carinya gimana? Gimana Mas? Cara cari hashtag. Kalau hashtag itu biasanya aku riset sih Mas. Jadi misalkan aku membahas tentang apa, nah kemudian aku taruh di nyari di trend Google atau di meta hashtag atau pokoknya tools yang itu mencari hashtag itu sih. Oke. Nah kemudian biasanya nih aku juga nggak cuma nyari hashtag tetapi nyari konten yang winning. Nah kalau aku berbentuk gambar atau video biasanya aku nyari di Facebook Ads Library. Jadi perpustakaan Facebook Ads. Nah itu kan yang muncul itu kan winning konten ya. Nah kita bisa tuh ATM di situ. Oh naik produknya A, kategorinya A, misalkan fashion cewek tentang jilbab atau muslimah. Nah nanti aku bisa tuh cari di situ kayak gimana sih konten-konten yang winning itu sih. Karena kalau bangun konten dari awal ya Mas, bangun sosial media itu nggak cuma konten yang ngomong, cuman ya hashtag-nya harus tepat sasaran, caption-nya harus tepat sasaran, strateginya itu biar ini boom gimana, ataukah single post atau kolaborasi atau kita endorse mungkin atau influencer mungkin, banyak hal sih di situ. Oke. Ya, untuk satu hashtag misalnya katakan gini, satu postingan pakai 5 hashtag tetap. Nah, 5 hashtag tetap ini sampai tunggu berapa lama untuk menghasilkan hasil yang kira-kira kita oke kita puas kita bisa pakai atau kita nggak bisa pakai ini? Seminggu kah? 2 minggu kah? Kalau aku biasanya pakai itu seminggu sih Mas, percobaan itu seminggu dulu. Seminggu pakai hashtag itu secara konsisten, kemudian nanti kita cari nih, kan biasanya ketika kita klik hashtagnya itu kan muncul nih top hashtagnya masuk apa enggak, pesaingnya banyak nggak sih di situ, kemudian yang nyari hashtag itu tuh seberapa banyak. Misalkan aku pakai hashtag Jogja, nah Jogja kan bisa jutaan tuh yang pakai hashtag, kontennya kita tuh tenggelam apa enggak di situ. Kalau tenggelam dan kita kalah, kita direkomendasikan untuk mencari hashtag yang lain yang mungkin itu akan winning tuh. Tapi ketika kita sekali pakai hashtag itu apa ya sebenarnya hampir sama konten sih. Hashtag itu trial and error juga. Yang penting jangan pernah keluar dari relevansi konten. Kalau kita ngomongin baju, ya kita hashtagnya ya berbau baju. Jangan tiba-tiba hashtag apa sepatu gitu, kita nggak relevan dan itu akan berimpact buruk juga. Kalau bisa pokoknya harus relevan dengan kontennya, terus kita analisis gitu. Tapi kalau kita udah masuk kayak ke 12 atau ke 24 top, itu kita terusin konsisten. Kadang postingan-postingan kayak gitu kan mereka nggak konsisten tuh. Nah, kita manfaatin konsistensinya. Karena aku pernah nyoba hashtag itu pertama 7, itu cuma 2 yang winning. Nah, 2 ini selalu tak pakai, tapi yang lain tak ganti. Itu sih. Dan pokoknya kalau aku targetnya, itu kan Instagram 9 ya, 9 grid. Nah, 3 grid itu ada kontenku. Nah, itu bisa dikatakan winning konten itu di situ. Minimal orang tahu kontennya kita itu dari apa? Emang profilnya kita, muncul di beranda atau melalui explore. Jadi explore itu banyak pengaruhnya tuh. Bisa dari tempatnya. Kita kan kalau nyari Instagram itu kan bisa tag tempat tuh. Nah, bisa dari tempatnya atau captionnya. Caption itu biasanya hasil dari searching. Kita misalkan searching
Jogja. Nah, nanti bisa nih langsung muncul konten-kontennya gitu sih. Banyak hal sih makanya kalau kita mau bermain sosial media dianjurkan fokus ke satu atau maksimal dua biar kita lebih tajam buat menganalisisnya. Jadi mereka tuh algoritmanya gimana, konten yang dibutuhkan oleh audiens tuh apa, yang disukai itu yang kayak apa, itu sih. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Nur ini. Kakak tadi kan bilang soal susah memulai akun baru, kan harus kolaborasi. Nah, tipsnya untuk dapat akun kolaborasi yang berpartner sama kita mulai dari nol itu gimana? Bukan Nah, kolaborasi dengan akun pribadi ya, Kak ya? Dengan antara brand dengan brand. nah biasanya gini, kalau tergantung akunmu tuh apa, bisnis atau akun pribadi. Jadi maksudnya akun pribadi itu ya udah akun pribadi, kalau bisnis tuh buat usaha kamu. Nah, biasanya kalau usaha itu gampang. Yang pertama adalah paid promote. Kadang banyak tuh paid promote yang gratis atau anak-anak mahasiswa atau apa itu kan. Kan banyak tuh biasanya yang mau KKN itu kan banyak akun-akun pribadi yang bisa dikolaborasikan. Itu bisa pakai itu. Kita cari yang gratis-gratis aja dulu. Lihat paid promote. Nah, paid promote itu bisa kolaborasi atau ngepost aja tapi nge-tag kita. Jadi nanti misalkan kita jual apa ya? Misalkan salad buah di Jogja. Ya kita nyari paid promote anak-anak mahasiswa yang di Jogja. Karena apa? Mereka customernya kita. Mungkin awalnya mereka nggak tahu, tapi karena kita paid promote ke mereka, bisa aja tuh satu kelompok bisa sampai 30 orang, karena aku pernah nyoba. Nah itu jadi tahu kalau kita itu jualan salad. Dan followersnya mereka pun tahu, oh ini ada akun jualan salad yang enak atau apa. Itu mereka akan nge-follow. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau kolaborasi bisa dengan teman sekitar. Itu kita biasanya kan kalau bisnis kan dari teman-temannya dulu ya. Tolong dong postin ini di Instastorymu, nanti nge-tag akunku ya. Atau kalau teman dekat, coba deh kamu ngepost di IG, nanti nge-tag aku atau kolaborasi sama akunku. Itu biasanya kalau teman terdekat. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nge-push yang lebih cepat, itu biasanya memanfaatkan influencer atau endorser marketing. Jadi teman-teman masuk ke endorse yang mungkin terkenal ya di kota teman-teman, atau misalkan nih aku jual salad ya, aku ngepost di endorse Jogja Food atau misalkan kuliner Jogja. Nah itu akan ngebus. Cuman ya namanya customer ya kadang penasaran, ya cuman penasaran aja, tetapi yang bermain adalah gimana caranya konten ini menarik calon customer untuk membeli kita. Dan kita ketika misalkan customer itu udah membeli produk di kita, gimana caranya membuat dia repeat order atau merekomendasikan orang lain. Nah itu PR yang mungkin lumayan berat lah ya kalau misalkan kita sendirian. Jadi kalau disarankan ya berdua lah kalau mau bermain sosial media. Jadi ada yang memikirkan kontennya, ada yang memikirkan strategi untuk menyebarkan kontennya. Itu sih. Intinya nyoba dulu, kemudian dibikin simple dulu. Istilahnya dibikin simple, nyoba dulu bikin konten yang kalian bisa, kalian nanti share, kan banyak platform, ada sosial media di TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, WA gitu. Pokoknya dicoba dulu semua. Kita apa ya? Ya kayak misalkan aku, teman-teman digital marketing pun juga tidak bisa memastikan ini mana yang nyantol, yang paling bagus di mana tuh. Kadang kita nggak kadang kuliner itu dia bagusnya di TikTok. Kadang sama nih, sama-sama jual salad, tapi yang satu bagus di Instagram karena dia punya link banyak di Instagram ke teman-temannya, kemudian komunitasnya dan lain-lain. Itu sih. Kadang tergantung teman-teman itu punya privilege di mana. Kalau teman-temannya apa ya pakai Instagram, ya udah kita main di Instagram dulu. Kita minta tolong teman-teman buat promosi gitu loh. Tapi kalau teman-teman kita banyak yang main TikTok atau konten kreator, kita minta teman-teman aja, kita barter.
aku punya produk, tolong dong iklanin, nanti kamu tak kasih produkku. Jadi pinter-pinternya kita untuk menyebarkan konten itu sih. Oke. Jadi intinya kalau dari digital marketing, aku rangkum ya, aku izin rangkum. Jadi Ya, kalau misalnya teman-teman ingin terjun sebagai digital marketer ya kita sebutnya, itu satu harus sabar pasti ya, harus sabar untuk trial dan error. Karena prosesnya juga nggak cepat. Maksudnya bisa, Kak Visma aja bisa sampai 5 bulan gitu untuk menemukan winning kontennya. Jadi intinya teman-teman harus tetap konsisten. Gimana caranya bisa cepat nyari winning kontennya apa. Kalau misalnya nih kita ngomong kosong, katakan lagi beruntung, mungkin bisa cepat, bisa 3 bulan, mungkin bisa 2 bulan langsung ketemu. Tapi itu mungkin bisa dibilang jarang banget Kak ya, jarang banget bisa langsung ketemu ya. ya. Nah, jadi mungkin itu kesimpulan yang bisa aku ambil malam ini. Thank you banget Kak Wisnu udah share materi yang sangat bermanfaat sama kita. Aku akan drop link feedback untuk di kolom chat. Silakan teman-teman isi. Itu nanti untuk sertifikatnya bisa didapetin dari situ ya di link feedback itu. Oke, sambil nunggu nih. Sebenarnya tadi ada satu pertanyaan lagi yang mungkin enggak terlalu nyambung menurut aku ya. Kok kan bacain? Motivasi untuk orang yang nggak pede dan gampang insecure sama penghasilan orang lain. Mungkin sebagai seorang digital marketer itu kan pasti awalnya nggak Ya. gampang. Kenapa kok masih mau terus lanjut? Kalau aku tuh gini, aku ya seorang yang nggak pede di depan kamera. Mungkin teman-teman kayak gitu. Mungkin kalau ngelihatnya, oh si Wisnu bisa nih ngomong di depan umum, di depan kamera, iya sekarang. Tetapi ketika aku acting di depan kamera, itu aku nggak pede. Bisa cek tuh teman-teman di, aku kan dulu digital marketing Jogja kita, ya. Semua konten itu nggak ada akunya, tetapi di balik itu aku sebenarnya. Aku seseorang digital marketing yang tanda kutip aku tuh nggak pede di depan kamera buat acting gitu kan. Nah tetapi ketika aku tanya ke teman-temanku, ada nggak sih orang di DM kayak aku? Banyak kok, nu. DM tuh ada dua. Emang dia seorang digital marketing PD, ada digital marketer yang dia hanya di belakang meja. Nah, solusinya gimana? Nah, aku sharing-sharing nih, oh gini, gini, gini. Nah, yang aku simpulkan adalah ketika aku seorang digital marketer yang nggak pede di depan kamera untuk acting, apalagi membuat konten ya, aku mencari talent, mencari temen yang pede. Jadi dulu awal-awal aku mencari talent dari teman-temanku yang dia barista, yang dia good looking, atau mungkin dia sesuai dengan buyer personanya Jogja kita, tak tarik satu-satu. Ayo dong, aku mau bikin konten nih. Tolong dong, kamu jadi talent ya, nanti barter. Misal merchandise Jogja kita, atau dia emang aku bayar per video berapa. Dan aku spill ya, aku pernah bayar temenku, itu per video itu cuma 50.000. Dia jadi talent, itu dipublikasikan di Jogja kita, dan aku endorse di akun-akun besar Jogja kita di Jogja. Itu aku 50.000. Cuman di sini ya konsekuensinya adalah aku gimana cara mentransfer apa apa pikiranku, ekspektasiku ke temanku ini, biar apa videonya sama talentnya itu sesuai ekspektasiku. Itu yang paling susah. Beda Ya, dengan temanku yang pede di digital marketing plus PD depan kamera. Ya udah, dia kan ekspektasi dia di otak kan langsung dia lakuin kan. Aku harus joget A, aku harus joget B, aku harus A, harus B. Bisa. Tapi kalau aku konsekuensinya adalah mengclearkan transfer materi itu yang paling susah. Tapi ya itu tantangan buat aku, dan sampai sekarang ke bawah di K24 pun aku punya ide kayak gini. Mungkin ide ini out of the box, tapi aku harus pakai talent karena aku nggak bisa di depan kamera itu. Karena aku yang aku merasakan depan kamera menjadi seorang talent sama seorang mungkin kayak gini pemateri atau training di depan orang itu beda. Aku ngomong ada bantuan slide, kemudian aku yang aku jual itu skillku, bukan ya beda lah kalau di talent kan. Nah, aku kalau di talent itu nggak pede gitu sih. Jadi untuk
teman-teman yang insecure atau introvert yang ingin dari digital marketing, belajar. Jadi jangan pernah berpikir aku orangnya introvert, aku insecure nih, aku nggak bisa di digital marketing. Nggak. Digital marketing itu banyak tipenya. Kamu bisa dari advertiser yang selalu di belakang meja. Tapi apa yang dibutuhkan? Otak, kemudian analisis, itu yang dibutuhkan. Kalau kamu mau pengen suka sosial media, kamu pengen jadi sosial media spesialis, bisa. Walaupun kamu introvert. Karena apa? Dia di belakang meja, dia yang memikirkan strategi. Kalau berbicara konten kreator, kalian masih bisa cari talent untuk untuk mewujudkan ekspektasi kalian. Jadi pokoknya kalau kalian pengen sesuatu mengenai digital marketing, coba dulu, jalani dulu, belajar dulu. Jangan membatasi diri lah. Duh, aku insecure, aku introvert. Jangan. Pokoknya jangan pernah membatasi diri. Tuh. Itu sih mungkin tips dari aku ya. Oke, menarik ini tipsnya. Karena cocok buat aku juga. Aku kadang-kadang lebih seringnya malah nggak terlalu bisa acting depan kamera juga sih. Bahkan untuk beberapa konten-kontennya kampusku itu aku produksi semuanya di belakang layar semua, di belakang kamera semua. Karena emang nggak pede juga. Sebenarnya pengen gitu, kayak pengen bikin konten reels. Karena memang reels kan lebih cepat ya, lebih cepat Ya, dapatnya istilahnya engagementnya lebih tinggi juga. Tapi ternyata nggak pede juga, talentnya nggak ada, ya gimana ya, dia harus benar-benar ngakali lah istilahnya bikin itu. ya Oke. mungkin kalau nggak pede bisa lewat face over dulu sih Mas. Oh Biasanya ya, lewat face over dulu, nanti dianimasikan. Itu ya bisa pakai stop tetap video masih ya. menarik kok gitu. Iya. Tuh. Oke, udah 8:30 malam. Sebelum aku tutup, mungkin Kak Wisnu ada yang kasih kata-kata terakhir buat teman-teman. Untuk closing statement malam ini ya, Yes. tadi ke trigger pertanyaannya Mas Antoni, intinya ketika kita ingin belajar digital marketing, sosial media spesialis, jangan batasi kita seperti apa dulu. Yang penting kita jalani dulu, kemudian kita ambil semua ilmu di berbagai tempat, kita praktekkan dengan intinya dengan kemampuan yang ada. Kemudian ketika kita emang itu nggak mampu, kita kolaborasi dengan orang. Orang itu kan makhluk sosial ya. Apalagi kita dituntut untuk berkolaborasi, untuk bersosial. Jadi jangan pernah berpikir aku tuh ketika jadi orang introvert nggak bisa masuk ke dunia digital. Itu jangan. Karena orang itu punya keunikan masing-masing. Aku karena merasakan kayak gitu juga. Aku mungkin ya bukan aku anak introvert ya, tapi aku orang yang nggak pede di depan kamera, tetapi bisa nih jadi digital marketer walaupun selalu di belakang meja, itu nggak masalah. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar sosial media, silakan. Misalnya nih kampusku banyak juga insight dari sini. Gali potensi teman-teman, apakah di sosial media atau kemarin podcast ya, Kak. Podcast atau copywriting dan lain-lain. Pokoknya gali semua kemampuan teman-teman. Karena aku yakin suatu saat itu ketika kita banyak ilmu itu akan selalu berguna dan bisa diaplikasikan di berbagai tempat. Dan itu menjadi sekarang tuh orang yang dicari itu soft skill. Gitu sih. Karena ketika soft skill-nya itu bagus, otomatis teman-teman akan mendapatkan suatu tempat yang bagus pula dan dipandang oleh seorang atau orang sekitar lah. Oh, orang itu bagus ya karena banyak ilmu, punya soft skill banyak dan lain sebagainya. Mungkin itu sih closing statement dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Wisnu untuk ilmunya pada malam hari ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyempetin bareng sama kita untuk belajar sampai malam, hampir udah 8:30 lewat. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Wisnu berguna buat teman-teman. Buat teman-teman yang lagi ngerintis bisnis, tetap semangat, jangan pantang menyerah, tetap berusaha lah istilahnya, itu berusaha sampai teman-teman sudah ketemu dengan winning content ya istilahnya, dengan winning contentnya, ketemu dengan apa yang teman-teman cari selama ini gitu. Oke, sampai jumpa di webinar berikutnya. Saya Antoni pamit undur diri dan see you next time.
Ya, terima kasih Kak Tony. Pamit live Thank ya. you.